Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Desi. Selamat hari Minggu Kak Esther. Selamat hari Minggu Bang Dekron. Selamat hari Minggu, Kak Esther. Selamat hari Minggu Bang Eben. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke, sebelum kita mau ibadah sekolah minggu lagi, kita undang untuk adik-adik mempersiapkan Alkitabnya. Dan pastikan adik-adik sudah makan, sudah mandi, dan sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setuju? Setuju. Oke, sebelum kita mau memasuki ibadah, kita undang adik-adik untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Oke, bahagia sekali Kak Desi. Iya, kita bahagia banget hari ini Kak Esther. Mengucap syukur ya Kak Esther masih bisa ibadah online sekolah minggu lagi. Puji Tuhan. Nah, untuk merespon kebaikan Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kasih Yesus, indah indah, oh indah. Tapi sebelum nyanyi kita mau sapa adik-adik dulu Kak. Oke, udah lama ya Kak ya? Iya. Oke, kita sapa yuk. Kalau Kakak ngomong, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Jawabnya? Aku anak Tuhan selalu ceria. Kurang ceria. Aku tanya sekali lagi. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Aku anak Tuhan selalu ceria. Oke. Sudah ceria Kak Esther. Kita ceria. siap memuji Tuhan. Kita mau angkat lagu Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Tapi pakai gerakan Kak Esther. Jangan lupa pakai gerakan. Oke, musik Bang. Semuanya adik-adik boleh tepuk tangan. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke. Kayaknya masih kurang semangat adik-adiknya Kak. Coba kita ganti jargon mungkin ya Kak. Oke. Kita Kalau punya jargon dulu tapi nggak pernah dipakai lagi. Coba Oh. kita ulang dulu ya Kak. Oke. Kalau aku tanya, kakak tanya, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Jawabnya joy, joy. Sukacita, sukacita, gitu. Udah lama Kak Esther gak dipakai. Coba kita coba Iya, ya Kak Esther coba ya. ya. Sama-sama nih kita Kak ngomong. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Joy, joy. Sukacita, sukacita, Oke, udah semangat. Kita mau angkat Semangat. lagu Kasih Yesus sekali lagi ya Kak, dengan penuh semangat. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih
Siapa yang hari ini bahagia? Coba angkat tangannya. Siapa hari ini yang bersuka cita? Boleh angkat tangannya. Saya. Yang berbahagia dan bersuka cita, kita mau nyanyi lagu Aku Bahagia, Bahagia. Karena lagunya bahagia, kita juga nyanyinya harus bahagia Kak Esther. Betul. Harus sambil tersenyum. Coba mau tes dulu senyumnya mana nih. Berikan senyum terbaikmu untuk Tuhan. Kelihatan giginya. Oke, karena sudah semua bahagia, kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Aku bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Oke. Kayaknya aku masih ngantuk deh, Kak. Wah, Kester masih ngantuk. Iya. Wah, coba kalau Kester masih ngantuk, coba lompat-lompat di tempat ya Kak, supaya hilang ngantuknya. Adik-adik kayaknya masih ngantuk deh. Kita ajak adik-adik yuk. Iya, oke. Yuk adik-adik boleh berdiri, kita mau lari di tempat 3 detik. 1, 2, 3. Supaya nggak ngantuk, lari-lari semuanya. Lari-lari. Oke. Coba tengok kanan kirinya dulu nih. Coba tengok muka kakak adiknya, mama papanya. Suruh tersenyum dulu. Aku bahagia. Oke, kita mau nyanyi lagu bahagia. Mukanya harus bahagia. Musik bang. Jangan lupa senyum. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Aku bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Oke, adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Semuanya lipat mata, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersekolah minggu lagi. Mari kiranya Tuhan yang pimpin ibadah sekolah minggu kami Tuhan, supaya setiap pujian yang kami nyanyikan itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati juga kami Tuhan, supaya kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kiranya Tuhan yang berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kak Desi, Tuhan Yesus baik banget gak sih? Tuhan Yesus baik banget Kak Esther. Iya, karena kita masih dikasih kesehatan. Iya. Terus kita masih bisa ibadah secara online, kita bisa sekolah. Nah, karena Tuhan Yesus baik banget sama kita, mari kita respon dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Oke. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita ulang sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu
mau mendengarkan hukum Taurat pada minggu hari ini. Kak Esther akan membacakan 1-5 dan 6-10 Kak Desi. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Amin. Nah, Kak Desi bangga gak sih jadi orang Batak? Bangga banget dong Kak Esther. Nah, karena kita bangga jadi orang Batak, kita mau nyanyi dari buku ND 549 dengan judul Holandak Dana. Adik yang belum tahu artinya, ajak mama papanya untuk ibadah sekolah minggu dan sama-sama artiin ya. Jangan lupa yang nggak tahu artinya nanti boleh tanya sama mama papanya ya Kak Esther. Oh ya. Oke, coba kita bakar lagi semangat adik-adik Iya, ya Kak. kayaknya Kalau udah mulai nggak semangat lagi. Iya. Kalau misalnya Kakak tanya, adik-adik sekolah minggu, yes-nya harus kenceng. Oh yes-nya kurang kenceng. Bang Eben sama Bang Dekron ikutan yes ya. Ikutan yes. Oke. Adik-adik sekolah minggu. Yes. Sekali lagi, adik-adik sekolah minggu. Yes. Oke. Sekarang kita mau bacain ayat bulanan Kak Esther. Oh, udah bulan baru ya Kak? Iya, udah bulan baru jadi ayatnya Berganti. ayat baru juga. Dan pemenangnya yang kemarin
Pemenang yang kemarin nanti di-share abis ini ya Kak Esther, abis ibadah sekolah minggu di paling terakhir. Oh, Iya. oke. Buat adik-adik yang tidak menang, nggak boleh kecewa. Nanti minggu depan boleh dicoba lagi ayat hafalan yang baru ya Kak Esther. Makanya harus dihafalkan dan jangan lupa dikirim ke horong masing-masing. Iya, ayat bulanannya ada di dalam Amos 5 ayat 24. Kakak bacakan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ayatnya ternyata nggak panjang ya Kak? Iya, sekali lagi boleh Kak? Boleh, oke. Ayatnya dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Buat Jangan adik-adik, lupa ya Kak, jangan diafalin. lupa. Nah, selanjutnya nih Kak, kita mau mendengarkan pujian dari Horong Daud, yaitu Jovan Rumah Horbo. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Wah, bagus banget ya Kak Puji Esther ya, Tuhan. pujiannya ya Kak Esther. Jangan lupa nih untuk adik-adik horong lainnya yang mau juga pujiannya diadakan di streaming ibadah ini, ibadah sekolah minggu, berikan pujian terbaikmu kepada kakak-kakak horong masing-masing. Iya, minggu lalu horong Samuel, minggu ini horong Daud, nanti minggu depan ada horong Esther Kak. Wah, nggak sabar. Iya, jadi semua horong bakal mengisi pujian ya Kak di ibadah. Berganti-ganti ya. Betul banget Kak Esther. Oke, selanjutnya Kak Esther, Kakak mau sampein pengumuman Kak Esther. Apa aja tuh Kak? Jadi pengumumannya ada 3. Yang pertama ini pengumuman bahagia banget Kak. Karena sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Wah, nggak kerasa ya Kak Esther udah mau Natal. Jangan lupa, pasti adik-adik udah dikirimin kan sama kakak-kakak sekolah minggu di grup horongnya masing-masing. Sudah. Udah dikirimin jenis-jenis kegiatannya. Ada liturgi, menari, menyanyi, jangan lupa untuk dihafalkan. Ada padus. Ada paduan suara juga. Ada tortor. Ada tortor juga. Seru banget, jadi buat adik-adik jangan lupa untuk ikut partisipasi di Natal streaming HKBP Harapan Baru pastinya. Iya, jangan lupa dihafalin ya Kak. Kakak sekolah minggu udah kirimin gerakannya, udah kirimin liriknya, jadi jangan lupa dihafalin. Ada tanggal batasannya juga Kak Esther untuk waktu pengiriman. Coba suruh adik-adik untuk mendengarkan dulu. Ya, coba mendengarkan yang baik. Duduk. Jadi waktu pengiriman video paling lama itu tanggal 5 November 2020. Tanggal berapa Kak Esther? 5 November 2020, pastikan jangan sampai terlambat. Jangan lupa setelah di videoin dikirim langsung ke grup horong masing-masing ya Kak. Atau kalau malu boleh juga di WhatsApp personal kakak sekolah minggunya aja. Oke, menarik banget Kak, nggak sabar pengen Iya, nggak Natal. sabar ingin Natal Kak Esther. Jangan lupa ya adik-adik. Oke, pengumuman yang kedua, minggu depan kita akan tetap ibadah live streaming sekolah minggu Kak Esther. Yeay.
Seneng ya Kak Esther, Seneng tiap banget minggu dong. kita bisa tetap ketemu sama adik-adik sekolah minggu. Dan pengumuman yang ketiga, kita mau ucapin selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun pada bulan kemarin Kak. Pada bulan Oktober, kita ucapin selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun. Selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan yang berkati setiap belajarnya di rumah, makin rajin lagi baca Alkitab Kak Esther. Amin. Dan yang terpenting tetap dong setia untuk menonton video live streaming ibadah sekolah minggu. Oke, itu saja pengumumannya. Jangan lupa untuk Natal dikerjakan tugasnya. Jangan lupa. Oke, selanjutnya kan ada doa syafaat dari adik Horong Esther. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur dan terima kasih atas kesempatan kami masih bisa sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan selalu memberi kami kesehatan, sukacita dan kebahagiaan. Berikan juga kesehatan dan berkat kepada orang tua kami, kakak dan abang guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya pandemi ini segera berakhir. Karena kami sudah rindu sekali beribadah dan bersekutu di rumah-Mu dan bertemu dengan kakak dan abang guru sekolah minggu dan juga teman-teman. Berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada para medis dalam menyembuhkan para pasien terutama yang kena COVID-19. Dan berikan kesadaran kepada kami agar mematuhi protokol kesehatan yang bisa memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Bapa yang terkasih, kami sekarang sekolah jarak jauh. Berikanlah kepada kami semangat dan kepintaran. Dan berikan juga kesabaran kepada guru-guru kami dalam mengajari kami. Sehingga kami boleh meraih cita-cita kami. Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami agar doa kami boleh layak datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Gabriel, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, kita mau ajak adik-adik untuk duduk diam lagi dan siapkan Alkitabnya. Kita mau memasuki firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Harapan Baru yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini Amang Pendeta bertemu walaupun melalui ibadah virtual, namun Amang Pendeta yakin semangat dan sukacita adik-adik sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Hati kita senantiasa merindukan sapaan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Amang Pendeta mau bercerita tentang seorang anak bernama Danu. Siapa namanya? Danu, benar. Ada seorang anak bernama Danu. Orang tuanya sangat mengasihinya dan orang tuanya tidak pernah memanjakan Danu. Meskipun Danu hanya 2 bersaudara, ia dan adiknya, dan keadaan keluarganya juga sebenarnya cukup secara materi, namun Danu dan adiknya dididik dengan disiplin. Contoh disiplin yang harus dijalani oleh Danu adalah ia harus bangun jam 6 pagi. Setelah itu merapikan tempat tidurnya sendiri, mandi, berpakaian, bersiap ke sekolah, sarapan, dan berangkat ke sekolah. Semuanya dilakukan dengan mandiri. Sekalipun di rumah mereka ada pembantu, tetapi Danu harus merapikan buku-bukunya sendiri, merapikan mainannya sendiri, merapikan sepatunya sendiri, dan menggantungkan pakaian yang sudah ia pakai di tempat dengan teratur dan rapi. Anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, kadang Danu kesal juga. Kenapa ya papa mama melarang Danu dibantu oleh pembantu? Mengapa papa mamanya tidak mengizinkan ia dibantu oleh orang lain? Mengapa mama papanya menginginkan semuanya dilakukan oleh Danu secara mandiri? Kadang Danu itu kesal, semuanya saya, apa-apa saya, tidak boleh dibantu. Kadang Danu merasa kesal. Namun Danu menjalani itu
dengan penuh sukacita. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada lagi satu aturan yang berlaku kepada Danu dan adiknya di rumah itu. Aturannya begini, apapun barang yang berantakan, atau apapun barang yang berserakan, atau apapun barang yang tidak terletak pada tempatnya, Danu dan adiknya harus merapikan barang itu, menempatkannya pada tempat yang sebenarnya. Misalnya begini, kalau Danu mau masuk ke kamarnya, keset, tahu keset kan? Alas kaki di pintu kamarnya tidak rapi, Danu harus merapikannya, baru ia masuk ke kamarnya. Kalau ada sapu yang jatuh, tergeletak begitu saja di lantai, Danu harus merapikannya. Kalau ada sandal yang tidak tersusun rapi, sepatu yang tidak tersusun rapi, sepatu siapapun itu, Danu harus merapikannya dan membuatnya menjadi rapi. Segala barang yang tidak pada tempatnya harus mereka bereskan, harus mereka rapikan ke tempat yang terbaik. Aturan itulah yang kemudian menjadi kebiasaan di dalam diri Danu sampai Danu menjadi dewasa. Seiring dengan waktu adik-adik, Danu bertambah besar, lulus kuliah, dan tiba saatnya Danu mencari pekerjaan. Ia melamar pekerjaan di satu perusahaan besar. Pada hari wawancara, pagi-pagi benar Danu sudah bersiap berangkat menuju tempat wawancara dengan tujuan agar ia tidak telat. Sampai di tempat itu pada waktu yang tepat. Nah, ada yang unik adik-adik. Uniknya apa? Wawancara itu dilaksanakan di lantai 10. Satu gedung bertingkat yang menjulang tinggi. Wawancara dilakukan di lantai 10. Adik-adik sekolah minggu, kalau mau naik ke lantai 10, biasanya kita naik apa adik-adik? Betul, naik eskalator, kalau enggak naik lift, biar cepat, biar tidak capek. Nah, lucunya, anehnya, lift dan semua eskalator di gedung itu tidak berfungsi, tidak bisa memindahkan, membawa orang naik atau turun di dalam gedung itu sendiri. Satu-satunya cara adalah naik tangga, harus melewati tangga. Adik-adik sekalian, tahu harus naik tangga sampai ke tingkat 10, banyak pelamar yang mengundurkan diri. Enggak usah deh, capek. Masa harus naik tangga? Tempat apa sih ini? Banyak yang menggerutu dan lain-lain. Ada yang langsung pulang. Tetapi ada pula yang bertahan seperti Danu. Para pelamar kerja yang masih bertahan dikumpulkan di ruang lobi. Lalu dari sanalah nama mereka disebut satu persatu untuk naik tangga sampai ke lantai ke-10. Adik-adik sekalian, tibalah nama Danu dipanggil. Lalu Danu mulai berjalan menuju naik tangga lantai 2, lantai 3, dan selanjutnya. Adik-adik sekalian, ada kejadian aneh. Ketika ia naik tangga dari lantai 3 ke lantai 4, ia melihat di tangga itu ada kain pel, ada ember, tergeletak begitu saja di anak tangga. Lalu Danu mengambilnya dan meletakkannya di pojok ruangan. Kemudian ia naik lagi ke lantai selanjutnya.
Nah, di anak tangga lantai selanjutnya ia melihat ada sapu yang tergeletak. Lalu Danu mengambil sapu itu dan ia rapikan, dia pindahkan ke tempat yang paling tepat untuk meletakkannya. Naik lagi di lantai berikutnya, ia menemukan tisu, kertas berserakan begitu saja. Di anak tangga menuju lantai selanjutnya, ia merapikannya, ia memungut tisu itu, ia memungut kertas-kertas itu, dan lalu melanjutkan perjalanannya sampai ke lantai yang ke-10. Adik-adik sekalian, capek enggak Danunya ya? Pasti capek. Sudah harus naik tangga, ia juga harus merapikan barang-barang yang tercecer di tangga yang ia lihat. Ketika ia tiba di ruang wawancara, Danu terlambat adik-adik. Ia juga sangat letih, keringatan Danunya. Ia terlambat karena merapikan banyak barang di anak tangga yang ia lalui sebelumnya. Ia takut, Danunya sangat takut. Ini saya ditolak nih, saya ditolak. Sudah keringatan, sudah kecapean, persiapannya juga sudah mulai, konsentrasinya juga sudah mulai buyar dan lain-lain sebagainya. Namun adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata ia diterima. Ia dinyatakan lulus. Loh, lulus gimana? Wawancara juga belum dimulai. Ia belum ditanya ini itu. Danu belum memberikan jawaban apapun. Adik-adik tahu kenapa? Ternyata barang-barang tadi memang sengaja diletakkan di anak tangga itu. Dan kamera telah merekam semua yang dilakukan oleh Danu. Pihak perusahaan merasa Danulah yang mereka butuhkan, karena mereka yakin Danu akan bekerja dengan rapi dan teratur. Mengapa bisa begitu adik-adik? Karena sejak semula, sejak awal, sejak masih kecil, Danu membiasakan diri melakukan aturan yang baik dari rumahnya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang diyakini oleh pemazmur. Pemazmur mengatakan, kalau aku melakukan perintah Tuhan, kalau aku melakukan aturan Tuhan, aku akan berbahagia. Siapapun yang melakukan perintah Tuhan, siapapun yang melakukan aturan Tuhan akan berbahagia, akan diberkati, akan beruntung, dan akan berhasil. Seperti yang dialami oleh Danu, perintah dan aturan Tuhan adalah kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan. Amang pendeta mau tanya nih, adik-adik sekolah minggu cita-citanya apa? Hayo, cita-citanya mau apa? Bagus. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, apalagi ada yang mau jadi perawat, ada lagi yang mau jadi dokter, dan lain-lain sebagainya. Perintah Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu adalah belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajarlah dengan rajin. Itulah perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah kunci keberhasilan. Walaupun kita masih belajar via Zoom ya. Ya, masih via Zoom. Amang pendeta minta kepada adik-adik sekolah minggu, walaupun kita belajar via Zoom, walaupun kita belum tatap muka dengan guru, dengan teman-teman kita sekelas, Amang pendeta harap semua anak-anak sekolah minggu tetap hormat guru, menghormati guru, menyayangi teman-teman, jaga sikap, dan serius belajar. Jangan mentang-mentang begini, kan saya bisa matikan video, gurunya nggak lihat, nggak boleh begitu. Walaupun belajarnya sistem jarak jauh, namun anak-anak sekolah minggu harus tetap belajar dan melakukan yang terbaik, karena itu adalah perintah Tuhan. Hari ini
kita sungguh bersuka cita karena kita menerima pengajaran yang sangat penting dari firman Tuhan. Tuhan mencintai siapapun yang melakukan ketetapannya. Tuhan mencintai semua anak-anak sekolah minggu HKBP Harapan Baru yang melakukan perintah, hukum, dan ketetapannya. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Sungguh kami akan berbahagia jika kami berpegang pada ketetapan-Mu. Biarlah ketetapan-Mu, hukum-Mu, dan firman-Mu itu ya Bapa, yang membentuk karakter dalam diri adik-adik anak-anak sekolah minggu HKBP Harapan Baru, agar kami tetap diberkati Tuhan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita Amin. sudah mendengarkan Puji Tuhan. firman Tuhan. Kakak Desi dan Kakak Esther harap adik-adik tidak cuma mendengarkan saja ya Kak Esther, tetapi bisa dilakukan juga di kehidupan sehari-hari. Pastinya dong, kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. ya, untuk merespon firman Tuhan. Kita mau nyanyi nih Kak, kita mau nyanyi Ku Berbahagia. Sebelum itu kita ajak adik-adik untuk mengumpulkan persembahan. Mengumpulkan persembahannya di mana Kak? Oke, mengumpulkan persembahannya, jangan lupa boleh dengan 3 cara Kak. Yang pertama boleh ditransfer ke rekening Huria, rekeningnya ada di bawah ini, bisa adik-adik lihat. Dan jangan lupa juga selain ditransfer bisa juga dikirim ke gereja Kak. Dikirim ke gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Dan yang ketiga, yang terakhir, boleh juga persembahannya nanti dititip ke Sintua Week masing-masing. Oke, mari, Selamat memberi adik-adik. mari kita bernyanyi Ku Berbahagia. Bahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ayat 2. Kasih sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang
yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Oke, kita sudah selesai ibadah sekolah minggunya. Jangan lupa minggu depan tetap sekolah minggu lagi. Dan jangan lupa untuk dikerjakan deadline Natalnya ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Tuhan hari Yesus Minggu. memberkati. God bless you. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Selamat malam kakak-kakak, selamat malam teman-teman. Saya Berkatan Malaka Sinaga. Saya akan membacakan ayat hafalan Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah engkau memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Dadah. 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah kamu menganggap dirimu pandai. Amin. Minggu abang kakak, saya akan membacakan ayat hafalan Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kakak banget, ini ayat hafalan Luis. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kasih abang kakak. Teman-teman, nama saya Sarang Kota Nainggolan. Saya dari Horeng Daud. Saya akan menyampaikan ayat bulanan hari ini. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati semikir dalam hidupmu. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai.
Shalom kakak sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Audi Priscilia Manulang Horong Daud. Saya akan menghafalkan ayat bulanan untuk bulan Oktober. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Selamat malam teman-teman, selamat malam kakak dan abang sekolah minggu. Hari ini saya akan mengucapkan ayat hafalan untuk bulan Oktober ini. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Ayat hafalan bulanan yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, nama saya Samuel Munte. Hari ini saya akan mengucapkan ayat hafalan dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Selamat hari Minggu Pak, nama saya Alin. Saya akan membacakan ayat hafalan dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih Kak. Hari Minggu kakak abang, saya mau membacakan ayat bulanan Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai.